Allah untuk umatnya agar mereka menjadi sempurna melalui proses iman, pengharapan, serta kasih menjadi sempurna. Sebaliknya, dalam rencananya Allah Roh Kudus menjadikan manusia baru untuk ditentukan menjadi bagian rohnya. Seperti apa kronologi dan prosesnya? Mari kita telusuri. Yang namanya manusia fana dari tubuh, daging dan darahnya ini sudah bertanda dosa, tapi masih kecolongan hatinya. Padahal citra maupun selera yang fana itu tidak akan bisa dihidupi apabila tanpa disertai dengan refleksi dari tubuhnya. Sebab itulah tubuh manusia yang fana itu adalah wadah untuk merefleksikan segala sesuatu yang melawan Allah, sehingga tidak bisa terhindarkan. Hidup dalam citra tubuh yang fana itu terlahir yang sulung adalah Kain, buah dari berselera kejahatan. Bahkan membawa efek sampai pada setelah beriman terlahir lebih dulu Ismail sebagai sulung, yaitu liar. Citra manusia fana membawa efeknya itu bisa sampai ketika diproses dalam hal roh. Lebih dulu terlahir Esau dari karena bernafsu dan berambisi terhadap perjanjian yang Allah janjikan. Habis manusia, mereka yang menjadi sulung menangkap maksud kebenaran firman Allah dari hikmat dunia, di dalam iman diperhamba perbuatannya, liar di dalam pengharapannya, dan dasar kasihnya ambisi serta emosi. Jadi bernafsu bagi iblis untuk mencegat dan menghalangi manusia kalau sampai bisa menjadi sempurna. Itu yang sangat iblis tidak inginkan. Mari kita buktikan mengapa sampai terjadi sangat tragis takdir manusia. Lebih dulu kita telusuri dari Adam dan Hawa, kemudian dari Abraham, Ishak dan Yakub, lalu kepada ketika firman Allah turun kepada Adam, maka dari pandangan Hawa, Adam jatuh karena menangkap hikmat dunia melalui buah pengetahuan diarahkan kepada arti hidup dunia. Itulah sebagai hikmat dunia yang diajarkan oleh naga. Sebab dari awal mulanya Allah itu mengendaki Adam dan Hawa yang diciptanya itu memperanakkan keturunannya melalui proses yang seperti kejadiannya Tuhan Yesus yang disebut anak manusia. Wanita itu melahirkan buah-buah dari roh sebagai yang sulung, terlahir seperti Yesus, bukan dari hubungan senggama. Sebelum rencana Allah dipahami, pada dasarnya mereka sudah melenceng dari kehendak Allah karena melalui hikmat dunia yang ditelaah. Seperti Salomo, untuk sukses memerintah di dunia ini memerlukan hikmat. Puncak dari hikmat yang diperoleh bisa menerima perjanjiannya dalam hal hidup fana, tapi ada harga yang harus dibayar dan ditukarnya. Salomo jatuh di alam roh. Baca 1 Raja-Raja 4 ayat 30-34. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.
Meskipun iman percaya disertai dengan hikmat kebijaksanaan serta berbagai karunia yang telah diterimanya, seperti yang telah diterima oleh Raja Salomo, mempunyai berbagai karunia dan berhikmat dan bijaksana, tapi bukan berarti sudah sesuai dengan kehendak Allah. Pada akhirnya, hikmat dan karunia itu hanya menjadi kesuksesan kekuasaan, tapi tidak bisa memenangkan percobaan yang datangnya dari iblis. Ya berarti kalah dengan iblis. Ujung-ujungnya endingnya sama dengan Adam dan Hawa. Maka yang sesuai hikmat, meskipun itu datang dari Allah, tapi hanya untuk memimpin dan memahami arti hidup selama di dunia. Meskipun hikmat Salomo melebihi dari segala hikmat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sebab dengan hikmat manusia itu bisa salah tangkap dalam pemahamannya untuk memahami kehendak Allah dengan benar. Terlebih lagi jikalau hikmat mustahil untuk memahami rencana Allah roh. Ketika manusia yang fana itu diproses untuk hidup menjadi dasar iman, tapi karena hikmat dunia, sehingga citra dan selera dunia pun karena perbuatan tubuh terjadi refleksi iman, terus ikut dihidupi. Sampai pada waktu akhir zaman pun, justru dengan hikmat manusia diharapkan oleh umat di dunia ini yang mempunyai citra seperti Salomo itu sebagai Mesiasnya, penyelamat manusia. Penyebab mengapa mereka melawan pada waktu Mesias datang melalui proses jalan salib, anak manusia yang tulus dengan pengharapan dalam hal kekal. Baca 1 Korintus 2 ayat 13-16. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Seharusnya yang didengar Allah dari dalam suara iman pengharapannya seperti suara anak manusia Yesus. Seperti itu yang sesuai kurban untuk diberkenan. Masuk ke dalam proses terjadi pengangkatan anak-anak kerajaan kekal. Tapi hikmatnya terus dijadikan refleksi dengan berbagai tata cara ibadah yang mempesona, sampai pengharapan jadi liar. Tidak peduli meskipun tubuh sudah tua dan hampir membusuk itu, masih terus tidak bisa berhenti dari berharap untuk kepuasan bagi ambisinya. Karena citra dan seleranya itu sesuai hidup fana, sehingga dengan iman perbuatan melalui tubuhnya tetap akan bisa diperbudak oleh ambisinya kepada dunia sampai matinya. Baca Kejadian 15 ayat 1-6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika
mendengar firman sebagai janji Tuhan diartikan sebagai arti hidup yang sekarang untuk diharapkan seperti yang ada di dalam pengharapan imannya. Dan ketika terjadi untuk digenapi, tapi Tuhan memahami suara hati pengharapan umatnya di dalam masa kesabarannya. Allah rela sehingga dia pun mengalah bagi kehendaknya sampai menjadi selaras dengan citra umat yang masih fana. Kalau janji itu tidak dijadikan pengharapan, menerima janji pun jadi pesimis, tidak merasa butuh dan tidak perlu keselamatan yang tidak dilihatnya. Disebabkan sudah merasa taat dan layak perbuatan iman ibadah mereka. Sehingga iman jadi mendukung untuk percaya diri. Ketika diuji coba jadi lengah. Baca Kejadian 16 ayat 1-2. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Selama masih ada tubuh, Abraham, Sarah, dan Hagar berperkara. Sebagai hamba Allah merefleksikan dengan iman perbuatannya bisa secara ganda untuk melayani perintah Allah. Di samping untuk mengimani yang menjadi selera hidupnya melalui perkara pelayanan. Dengan iman menanti janji Tuhan tanpa berbuat apa-apa, jadi teruji. Ketika solusi dari hikmat dunia itu datang, bahkan diterima dengan sukacita, bagaikan perintah Allah sendiri, karena sesuai dengan selera yang diharapkannya, maka tidak berjaga-jaga maupun curiga. Iman jadi kompromi untuk terjadi sesuai logika. Nah, terlebih lagi kalau kemudian datang uji coba, yang ditawarkan itu sesuai bagi kepentingan hidupnya dan sesuai pengharapan imannya, bahkan sesuai janji Tuhan, seperti percobaan di padang gurun, tidak bisa terelakkan. Pasti kena. Sampai perjanjian itu pun bebas diklaim oleh siapa saja. Jadi seperti anak-anak Lot, sesuai iman perbuatannya, sudah tidak peduli dengan menghalalkan segala cara untuk menerima janji Allah yang diberikan pada Abraham tentang keturunan. Kapan Allah memberikan janji kepada keponakan Abraham, yaitu Lot, untuk perkara keturunannya? Baca Kejadian 21 ayat 10-12. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Sebagai orang yang sudah berpengalaman dan dewasa, apa yang tidak disuka, tidak diharapkan, otomatis akan mempunyai refleks untuk menolak. Tapi karena kompromi dengan pengharapan dan keinginan, sehingga terjadi pelanggaran. Pada waktu sudah terlanjur berperkara, kemudian menyesal dan terjadi pertobatan. Kalau karena bersalah kepada manusia, tentu saja terjadi akibat, bisa ada korban. Nah, korban berbeda dengan kurban kalau berdosa kepada Allah. Akibatnya menuju maut, harus melalui kurban yang sesuai dan diperkenan Allah. Tidak bisa berlalu dengan begitu saja. Sebab pada akhirnya tiada yang tersembunyi di hadapan Allah. Setelah memasuki di dalam kisah perjanjian baru, yang tersimpan di dalam hati yang terdalam dan yang dipikirkannya pasti akan digelar. Yesus menjadikan perumpamaan sebagai para gadis bodoh. Baca Roma 9 ayat 26-29. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," di sana akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Dan Yesaya berseru tentang Israel,
Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Karena di dalam perjanjian lama, sebagai saksi bagi iman, memberi teladan jalannya berliku-liku, sehingga di bumi ini untuk percaya janji Tuhan, tidak ada iman tanpa melakukan sesuatu. Dari hanya satu yang menerima perjanjian iman, meskipun sampai dilipat kali gandakan menjadi berjuta umat beriman, tapi semuanya itu tiada yang dapat menjangkau perjanjian. Karena di dalam iman mereka tidak terjadi pengharapan yang benar bagi arti hidup kekal. Sebab iman terjadi pengharapan yang tulus dan benar hanya bagi arti hidupnya menjadi kekal. Itulah kehendak Allah. Meskipun hidup dalam iman, tapi kalau berjalan atas kehendaknya sendiri, sehingga tidak pernah memahami menjadi kehendak Allah atas iman. Di dalam kisah hidup umat perjanjian lama, Allah yang disebut sebagai Elohim Yahweh seperti bisa ditawar-tawar, bahkan seperti Allah Elohim Yahweh bisa dibodohi dengan tetap bersabar. Karena teladan iman perjanjian lama dari kondisi manusia fana, umatnya itu masih bodoh dalam pemahaman. Jadi Elohim Yahweh sebagai Allah membawa kebenarannya itu selaras dengan level umat yang arti hidupnya masih atas dasar refleksi iman perbuatannya. Saat merasa terjadi dan digenapi, hal tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan orang benar. Baca Ibrani 3 ayat 4-6. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Allah sebagai Elohim Yahweh tidak memperkenalkan namanya pada waktu mengutus para nabi hambanya di kitab perjanjian lama, sehingga sebutan Elohim Yahweh bagi umat yang tidak mengenal namanya. Meskipun pewahyuan diterima oleh para nabinya, ketika iman di dalam pengharapannya belum sempurna, maka untuk memahaminya itu berasal dari hikmat. Ya, tentu saja tentang perkara ibadah dan pelayanannya, serta perkara yang terjadi di bumi ini, masih sebagai ramalan yang dinubuatkan. Tapi pewahyuan yang diterima anak dalam menangkap pemahamannya untuk mengenal kehendak Bapa sebagai firman yang sudah digelar, bukan hanya untuk dinubuatkan. Itu yang berbeda. Jikalau untuk bisa memahami kehendak dan rencana Allah sesuai kebenaran firman anak hanya bisa dipahami secara gamblang pada waktu iman pengharapan serta kasih sudah sebagai pemenang dari 3 kali uji coba di padang gurun, sehingga paham bisa menangkap tanpa berliku-liku untuk menjadi pelaku rutenya dari pelataran lalu kemudian masuk ke dalam ruang kudus, tulus di dalam satu pengharapan menjadi arti hidup bagi firman. Proses pemuritan firman hidup agar mengenal supaya iman pengharapan sesuai kehendak Bapa, dan kemudian proses di dalam ruang maha kudus diperkenan masuk ke dalam proses kasih sempurna. Sebagai para nabi, pewahyuan yang diterima dalam memahami bagi kehendak Elohim Yahweh atas umatnya hanya bisa menjadikan mereka umatnya jadi lebih unggul dan kaya dari pengalaman, karena mereka yang disebut umat Allah mempunyai pewahyuan. Segala sesuatu sebelum kejadian lebih dulu sudah diberitahu. Nah, sampai waktu tidak taat dan tidak setia, tidak lagi memahami sebelum kehendak Elohim Yahweh terlaksana atas umat perjanjian lama, karena Elohim Yahweh telah berpaling dari mereka
Mulai sirna pula kelebihan mereka. Setelah Allah meninggalkan mereka, apa yang terjadi? Yesus Mesias datang untuk menyelamatkan mereka yang menjadi miliknya. Mari kita telusuri tentang apa yang sesuai dengan kehendak Allah di akhir zaman ini. Baca Ibrani 3 ayat 15-19. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nama Allah Elohim Yahweh melalui Yesus sebagai anak manusia yang diperkenalkan kepada mereka anak-anak kerajaan kekal yang sudah mengalami proses dimuridkan hidup oleh firman, supaya tidak hanya menjadi umat yang tidak bisa mengenal nama Allahnya, sehingga hanya dengan bisa menyebut sebagai Elohim Yahweh, sebab hanya melalui nama Yesus menjadi tanda sebutan yang akrab bagaikan sahabat-sahabatnya. Tidak harus melalui sebutan Abraham, Ishak, dan Yakub lebih dulu. Sebab kalau namanya saja masih jauh, bagaimana bisa mengenal kehendaknya? Melalui teladan Yesus untuk mengenal kehendak firman hidup secara dekat, sebab Yesus teladan kebenaran. Yesus sebagai anak manusia tidak beristri maupun tidak berselir. Dasar iman perbuatan dengan jalan salib tidak berliku-liku. Sebab Yesus sebagai Tuhan, karena kasih-Nya sampai terjadi makna kurban. Yesus sebagai hamba yang pelayanan tidak hidup dalam ibadah fata morgana, hanya dalam perumpamaan yang diilustrasikan perjanjian bagi kepentingan berjuta-juta umat dan keturunan. Yesus teladan iman pengharapan, tulus dan suci. Dalam firman-Nya tiada pedaya maupun trik untuk menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui diberkati, memberkati. Sebab itu tidak penting. Maka dengan firman-Nya yang hidup selalu setia menyertai sampai bagi arti hidup kekal bagi mereka yang mentaati firman-Nya, memberi teladan kasih dengan segenap rela. Biarlah kehendak Allah Roh yang terjadi, sehingga munculnya pada waktu umur 30 tahun, dalam waktu 3 tahun semuanya finish dengan sempurna. Itulah pengenalan melalui Yesus yang menjadi kehendak Allah. Meskipun iman percaya kepada Allah yang sama, tapi yang berbeda adalah di dalam pengharapan serta kasih umat Allah. Di akhir zaman baru sadar mereka telah kecolongan. Nah, di akhir zaman saat ini semuanya sudah masa penuaian. Endingnya dari kitab Wahyu pun sudah digelar. Keadaan yang dialami, yang terjadi di alam roh, segala yang telah menjadi ketergantungan hidup itu bagaikan runtuh berguguran. Entah mengalami resesi ekonomi maupun entah mengalami kekhawatiran hidup. Jika yang sempurna itu datang, maka lenyap yang tidak sempurna itu. Nah, masa-masa peralihan ini yang menjadi seperti kegoncangan. Umat pilihan dari iman satu pengharapan sehingga kasih menjadi sempurna, maka dituai keadaan di alam roh itu terjadi seperti di Wahyu 12. Perempuan yang dikejar naga hendak melahirkan bayinya, dan terjadi pertarungan ketika dibawa masuk ke dalam hari berhentian untuk dijadikan bagian Allah Roh Kudus yang sejak awal manusia dicipta sudah menjadi rencananya. Terus untuk rencana yang bagaimana? Sesungguhnya manusia pada awalnya dicipta itu untuk rencana Allah yang indah, sebagai pengganti dari sepertiga para malaikat yang terpisah dari kemuliaan Allah karena malaikat yang memberontak, sehingga sebagian dari aura Allah itu menjadi padam.
Akhirnya, para malaikat yang jatuh itu kini justru menjadi sebagai bayangan gelap bagi Allah. Karena iblis mengkudeta Allah itu telah gagal, jadi yang kemudian dia mengadakan sabotase terhadap manusia yang dicipta Allah, diklaim menjadi miliknya. Tiada pengharapan bagi manusia. Tapi karena kasih Allah, Allah memberi kesempatan melalui proses iman agar hidupnya menjadi berarti, bukan untuk menjadi berguna. Maka betapa pentingnya jadi pengharapan yang benar. Tapi iman itu mempunyai kehendaknya sendiri sehingga lebih mementingkan untuk menjadi berguna. Seperti yang sudah kami bahas, diilustrasikan, sharing tentang kuda-kuda. Iman bagaikan seperti kuda putih untuk kendaraan perang bagi Allah. Tapi kuda putih ini tidak menjadi tulus karena mempunyai kehendak sendiri. Kuda putih yang menjadi liar. Kemudian terlahir kuda merah padam, bertambah kuda hitam sampai dengan kuda hijau kuning. Baca Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Jadi kuda-kuda ini terlahir dari iman karena dengan pengharapan yang salah jadi tunggangan berguna untuk menguasai dunia. Bahkan di akhir zaman ini kuda-kuda tersebut mereka pun sudah bertambah kekuatannya, dilengkapi dengan persenjataan, bersayap dan terbang, datang membawa perkara dan tuntutan kepada iman. Jadi iman yang kebablas, seperti kejadiannya Lot dan anak-anaknya. Nah, kuda terbang ini hendak mensabotase pelangi tanda perjanjian Allah. Maka kita telusuri bagaimana kemudian Allah memproses. Baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Supaya di bumi ini masih ada iman untuk kembali, terjadi pengharapan yang tulus dan benar. Mereka yang sesuai dengan teladan pada waktu Yesus sebagai manusia, menjadikan dasar iman pengharapan serta kasih bisa sempurna. Sehingga kemudian yang dituai sesuai kehendak Allah menjadi seperti di Wahyu 12, wanita yang hendak melahirkan untuk diberkenan masuk ke dalam rencana Allah Roh. Bayi itulah sebagai gambaran orang-orang yang diperkenan direbut oleh Mikael masuk ke dalam proses roh, kelahiran akal budi baru, masuk hari perhentian Allah untuk diproses menjadi dewasa bagi memahami tentang penciptaan manusia baru yang dikehendaki dan direncanakan Allah, terbukanya rahasia ilahi. Nah, seperti itulah kejadiannya penciptaan manusia baru. Baca
Wahyu 21 ayat 22 sampai 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kalau rencana Allah Roh Kudus sudah terlaksana di dalam penciptaan manusia baru serta Yerusalem baru turun dari surga, sehingga tidak heran sampai terjadi fenomena yang tidak biasa. Tanda-tandanya, bait Allah maupun gereja yang dibangun oleh manusia satu persatu mulai diruntuhkan. Karena Allah Roh Kudus telah menjadikan tubuh-tubuh Kristus sebagai baitnya, maka yang turun dari surga adalah pemahamannya dengan akal budi yang baru dan dewasa, bukan kolaborasi dengan hikmat dunia ini, tapi murni pemahaman yang turun dari surga. Baca 1 Yohanes 5 ayat 6-9. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Melalui tubuh-tubuh Kristus, bait sucinya, sampai sesuai dengan rencana Allah Roh Kudus. Melalui proses mengalami 3 kesaksian hidup, terlahir dari air dan darah dan api Roh Kudus, dan telah menerima perjanjian yang ketiga sebagai manusia baru yang menerima perjanjian yang ketiga, hidup oleh Roh. Manusia baru menjadi kunci misteri kitab kehidupan terbuka dan digelar, yang sebelumnya sebagai kitab gulungan yang dimateraikan. Kini semua rencana Allah sudah tergenapi. Amin.